Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsadal ukula ila tauhid. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan arafa mana wa amila zahira wa batinan bi muqtadaha. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dahu. Allahumma fasholli wa sallim ala imamil abrar wal muqaddimin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al-ansar wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Faqala Allah ta'ala fil kitabil azizil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsaj nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafur. Inna atadna lil kafirina salasila wa aqlala wa sa'ira. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ubud dunia ra'su kulli khati'ah. Ibu, bapak, saudara-saudara rahimakumullah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada saat jam dan detik ini, usai kita melaksanakan sholat fardu Isya secara berjamaah. Kita masih dalam kondisi bernapas, kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Dan amat sangat penting lagi, kita masih diberi iman di dada. Syukur yang tak terhingga dibuktikan dengan kita menyampaikan sholawat dan taslim keharibaan Nabiullah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 365 hari, 12 bulan atau 1 tahun dalam perjalanan kehidupan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada 4 bulan yang diharamkan oleh Allah. Bulan yang pertama yang Allah haramkan itu adalah bulan Muharram. Alhamdulillah illazi muharrama awarosinin wajawloha sahran mubarakan liqaumin mu'minin. Kenapa Allah haramkan bulan Muharram? Karena biasanya di depan Muharram itu ada pelaksanaan tasyrik musyrik. Umat Islam banyak bergulat di situ, terkontaminasi, ikut sama-sama melaksanakan pelaksanaan tasyrik musyrik atau yang kita kenal dengan tahun baru Masehi. Paham ya? Itulah sebabnya alasan Allah mengharamkan bulan Muharram. Artinya bulan yang diharamkan ini menunjukkan bahwa tahun baru kita bukan Masehi. Tahun baru kita adalah Muharram. Liqaumil mubarakan liqaumil mukminin. Bulan yang penuh barokah bagi orang beriman. Jadi gak boleh lagi tahun depan ikut-ikutan mabuk-mabukan, balap-balapan liar, hura-hura, begadang untuk mengikuti tahun baru.
Bulan yang kedua yang Allah haramkan adalah bulan Rajab. Arsadal ukula illa tauhid wa hadaha wa awdaha adillata wa khdaliyati wa jallaha wa abtala bi barakinil haq subhal batil. Pertarungan antara hak dan batil untuk membentuk sebuah substansi ketauhidan yang kuat dalam fondasi keislaman. Itulah disebut dengan bulan tauhid. Ada peristiwa apa? Nah, ini ada peristiwa Isra wal Mi'raj. Nabi menunggu Sidratul Muntaha dalam rangka menerima perintah paling utama, Abdulul A'malu as-salatu khams. Amal paling utama solat 5 waktu. Yang ketiga yang Allah haramkan adalah bulan Zulqa'dah. Himayatan lil hajj wa sadaqa wa'dah allazi jahadda bilai haqqa jihadihi wa badala juhdah. Bulan jihad, bulan haji. Yang keempat adalah bulan Zulqa'dah. Jihad yang paling tinggi adalah naik haji, bukan ikut ISIS, OSOS, USUS, SS. Kalau mau berjihad, saat ini paling tepat. Di tengah Islam diganggu, arah perjalanan kehidupan Islam secara global, bahkan dalam konteks kehidupan nasional, semakin hari arah perjalanan kehidupan umat Islam tidak menentu. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Alhamdulillahillazi ramadana syahrus syam bil barakah. Bulan di mana kita disuruh berpuasa. Ini kalau nggak salah Sya'ban ini. Sya'ban berapa sekarang? Sebentar. Kita menyampaikan dakwah ini harus sesuai dengan bulan-bulan Islam. 7 Sya'ban 1440 Hijriah. Supaya arah perjalanan dakwah kita itu jelas. Sya'ban ini adalah bulan introspeksi, muhasabah. Bagaimana kita mengintrospeksi perjalanan kehidupan kita dari Muharram kemarin sampai kita mendekati, mudah-mudahan disampaikan kita di bulan Ramadan. Syahrul Ramadan allazi unsila bihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bukan hanya umat Islam yang berpuasa di bulan Ramadan, ada umat yang terdahulu. Makanya di Al-Quran disebut dalam Al-Baqarah, apa disebut oleh Allah? Allazina min qablikum la'alakum tattaqun. Sebagaimana orang-orang sebelum kamu, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Disuruh berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kamu. Apa maksud semua ini? Dalam menyampaikan risalah dakwah itu, kita harus berdasarkan tahun-tahun, bulan-bulan yang diharamkan oleh Allah. Supaya apa? Membentuk kepribadian umat Islam yang tersistematis. Ada gelombang persoalan internal, ada persoalan eksternal, ada persoalan Islam secara global. Kita paham di posisi mana kita berada. Kalau kita tidak paham tentang perjalanan ini, maka kita tidak bisa mampu menghadapi setiap gejolak. Coba perhatikan sekarang ini. Umat Islam saat ini, 2 hari lalu di Malaysia itu sudah gelombang kedua, jutaan yang turun demo di bawah. Bukan mereka memberontak karena kebijakan suku atau ketimpangan sosial yang terjadi di Malaysia. Kehidupan, kesejahteraan, kemakmuran orang Malaysia insya Allah lebih makmur dan sejahtera dibanding Indonesia. Nah, bukan itu yang mereka demo sekarang. Tetapi yang ada itu adalah bagaimana mereka membela harga diri sebagai seorang muslim. Di Indonesia lain lagi, bagaimana seorang muslim menghancurkan Islam. Itu yang ada.
Entah sadar atau tidak, itu yang terjadi. Kemarin kan kita semua nonton, dihebohkan dengan persidangan Habibana Muhammad Rizik Syihab. Mulai dari jaksa, walau bisawab, hakimnya saya nggak tahu agamanya apa. Tapi mulai dari jaksa perempuan penuntut umum, JPU, jaksa penuntut umum yang perempuan, saya lihat pakai jilbab. Kristen, Hindu atau Buddha ini? Kristen, Hindu atau Buddha? Oh, Islam. Kalau pakai jilbab berarti Islam. Kalau pakai cadar berarti, kalau pakai jilbab, kalau pakai cadar, hah? Kalau pakai cadar, penyakitan. Oh, penyakitan. Penyakitan. Kalau pakai jilbab, bukan Islam dong, Muslimah. Ini kita ini siapa yang mualaf sebenarnya? Kopi perempuan saya ini. Iya, insyaallah. Syukran, jasilah. Yang pakai jilbab adalah muslimah. Muslimah harus jelas. Bencong katakan bencong, laki-laki katakan laki-laki, perempuan katakan perempuan, jantan katakan jantan, betina katakan betina. Jangan abu-abu dalam berislam. Saya ini orang dari abu-abu dulu dan memang keras berat dalam hal begitu. Jadi antum itu kalau baru belajar lebih baik janganlah. Saya sudah pensiun yang begitu. Apa namanya? Yang pakai cadar penyakitan. Lah iya, karena mengantisipasi jangan ada virus kan, maka dipakai cadar. Ini semua akibat dosa. Belajar kita dari para nabi sebelum datangnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Umat sebelum Nabi Muhammad, umat sebelum Islam. Makanya dalam catatan sejarah itu semua nabi yang diutus Allah dari nabi pertama Adam gagal. Coba kita flashback ke belakang, come back to history, kita pulang ke sejarah. Adam, ini Firdaus, ini rusa, ini macan, ini harimau, ini singa, ini buah duku, ini apel, segala macam, ini pisang dan lain sebagainya. Boleh kau makan Adam, tapi ada satu buah khul. Jangan coba-coba kau makan. Petik, jangankan petik, sentuh pun tak boleh. Adam tidak taat kepada Allah. Kenapa tidak taat? Karena pada waktu itu Adam kesepian di Taman Firdaus, diberikan pasangan hidupnya, diberikan kawan, diberikan sahabat sehidup semati, dilantik dalam pernikahan yang suci bersama Siti Hawa. Ini rupa-rupanya yang menjadi penyebab. Digoda oleh iblis dalam bentuk menyerupai ular. Nah, ini musim ular kebetulan di Indonesia. Datanglah iblis, Adam, apa yang disampaikan oleh Allah Tuhanmu Rabbul Alamin, Jalla Jalaluhu, itu sebenarnya hanya muslihat belaka. Justru kalau kau makan buah khul, kamu akan menjadi kekal. Kamu tidak akan merasakan susah, kamu tidak akan merasakan mati, bahkan kamu akan hidup selama-lamanya. Tergodalah Adam, tapi tidak tergoda begitu saja. Dari istrinya kemudian datang kepada Adam, dari Adam dan istrinya terjadilah korupsi. Jadi kayak ini Adam ini Pak Jokowi, ini Hawa ini Pak Maruf. Tapi susah sih, kita balik sekarang, Pak Jokowi Hawa, Pak Maruf Adam. Akan supaya kita paham ini masalah sebenarnya apa, kan begitu.
Kalau kita mengkritisi pemerintah kan bukan soal etos kerja. Bukan kita mau katakan, Pak Jokowi itu jembatan di apa itu Palembang kurang bagus, jembatan di Papua kurang, konstruksinya kurang baik. Bukan itu. Kita tidak cocok mengkritisi soal etos dan kinerja. Yang kita kritisi adalah kezoliman. Iblis bicara dengan Hawa, wah, ya Lis, Lis, itu bilang sama suamimu, bilang sama Pak Maruf, bilang sama Adam, itu buah yang enak. Kalau kalian berdua makan, justru kalian akan hidup selama-lamanya. Oh, bukan kita mati, bukan kita tidak boleh makan itu. Oh enggak, coba kamu makan, beritahukan suamimu. Diberitahukanlah kepada Adam, ayo, saya baru mendapat mandat dari iblis. Nah ini, supaya Bapak tahu di kasus Habib Rizik dan kenapa Islam di Indonesia begitu ditekan. Dari sini dia, dari Firdaus ini ceritanya. Begitu dia makan, baru dia sadar kondisi kehidupannya yang tadi difasilitasi dengan sempurna. Ketika lapar semua diberikan, tapi ketika melakukan pelanggaran dosa di hadapan Allah, mereka baru sadar mereka dalam keadaan telanjang. Mereka baru sadar dengan peluh dan keringat bercampur darah dan air mata. Mereka membanting tulang mencari nafkah. Rasakan. Baru mereka tahu, oh beginilah pelanggaran yang kita buat. Bisa jadi ini analisis teologis. Bisa jadi kalau mereka nggak makan, ini Adam kekal sampai sekarang. Begitu mereka makan, Allah menurunkan perintah, Adam, dengan peluh dan keringatmu membanting tulang, engkau akan mencari nafkah bagi si Hawa. Begitu juga engkau Hawa, engkau akan mengandung dan akan melahirkan dengan susah payah. Jadi jangan heran kalau memang melahirkan itu susah. Dan suami itu wajib untuk mencari nafkah, karena memang sudah dari situ perbuatannya. Begitu mereka makan, mereka tahu mereka susah, diusir dari Firdaus. Setelah terbuang dari Firdaus, anak cucu Adam, anak cucu Hawa, sampai hari ini melekat dengan perbuatan itu. Disinilah cikal bakal tipuan iblis kepada manusia. Sama dengan kondisi Indonesia. Bukan orang Indonesia yang berkelahi. 9 cacing, 9 taipan komunis Cina, itu yang membuat kita diadu domba sesama Muslim. Karena yang anti orang beragama itu komunis. Komunis tidak suka dengan orang beragama, agama apapun, dan semua negara-negara komunis di dunia sudah runtuh. Hanya satu yang masih bertahan kuat, Korea Utara. Tetapi semua negara komunis di dunia ini sudah runtuh. Di Cina pun, Xi Jinping ini, presiden Cina ini partai komunis, PKC, partai komunis Cina. Ada satu YouTube yang beredar di media sosial, ada pertengkaran di satu kompleks di Bandung. Sosok Cina itu dia berkata, saya ini adalah orangnya Xi Jinping. Itu heboh, viral di media sosial. Jadi Indonesia dan Islam ini dipertanyakan, kok bisa begini? Tiap hari kita ribut dengan masalah-masalah yang sebenarnya membuat keributan ini bukanlah para ulama, bukan para ustaz, bukan orang Islam, tapi kenapa ulama dan habaib orang Islam dijadikan sasaran? Islam memang lagi dikepung oleh 4 kekuatan: kafir, komunis, Syiah, Ahmadiyah. Ini yang sedang mengepung Islam. Islam di tengah-tengah. Sementara kita tidak sadar seperti Adam posisi kita.
Tidak kita sadar bahwa kita sedang ditipu oleh kawan kita sendiri yang siang malam hidup. Bisa jadi, itulah sebabnya sering saya bilang, kalau menghadapi orang kafir kita nggak susah. Tahu kita, oh ini kafir. Yang bahaya itu yang kita hadapi orang yang mengaku Islam. Coba perhatikan kelompok-kelompok munafik di dalam Islam ini. Mulai dari Abu Jomos, Abu Sepatu, Abu Sandal, segala macam abu yang ada di Indonesia ini. Apa pernah mereka dalam berkomentar mengaku beragama Kristen, Hindu, Buddha, Katolik? Pernah? Enggak pernah. Mereka selalu mengaku Islam. Nah, ini yang susah sekali, ini yang kita memang betul-betul mau bertindak. Kita berpikir. Sementara dalam satu risalah pertemuan antara Rasul dengan sahabat pernah terjadi. Ada sahabat bertanya, ya Rasulullah, Habibullah, kekasih Allah, Rasul Allah. Di sana ada pemimpin yang zalim, pemimpin yang lalim, pemimpin yang biadab, yang tidak mau bekerja sesuai dengan amanat undang-undang. Kata Rasulullah, dia Muslim atau kafir? Dia seorang Muslim ya Rasul. Tanya Rasulullah, dia sholat atau tidak? Dia sholat ya Rasul. Kami sudah geram dengan kebijakan politik yang dia buat. Kata Rasulullah, sekejam-kejamnya dia, sebahlul-bahlulnya dia, sebiadab-biadabnya pemimpin itu, kalau dia masih sholat, jangan diganggu. Ini yang menghalangi kita untuk melakukan sesuatu. Nanti kalau kita sudah berhadapan, yang jatuh sebagai korban adalah orang iblis dan kafir, komunis, Syiah, Ahmadiyah bertepuk tangan. Persoalan inilah yang kemudian dibutuhkan para mubalik, para ulama, para dai yang betul-betul paham tentang jejak perjalanan realitas politik di masyarakat. Tidak lagi tepat kalau bicara tentang umroh, tentang haji, nggak tepat saat ini. Tunggu aja lah, nanti selesai 2024. Sekarang ini kita dalam posisi lagi bertempur, kita lagi berperang menghadapi kemunafikan global. Ini yang paling berat, musuh yang paling berat sekali adalah musuh dalam selimut. Menghancurkan reputasi suami, bukan tetangga, istri. Yang paling cepat menjatuhkan reputasi istri, bukan tetangga, tapi suami. Rasulullah dan para sahabat pernah kalah dalam pertempuran, tapi Rasul sudah tahu kenapa kita kalah. Karena di dalam kita ini ada kaumna Abdullah bin Ubay. Siapa Abdullah bin Ubay? Abdullah bin Ubay ini ketika Rasul jadi imam, dia saf pertama, bukan paling belakang. Dia saf paling pertama. Makanya ibu bapak perhatikan, yang kita lihat di televisi itu tidak lain yang sorban putih, kalau tidak yang kawan di samping Jokowi, Rajalin. Nah, ini orang-orang yang tadinya bermusuhan dengan kafir. Bahkan Ahok masuk penjara itu cuma satu statement keluar dari mulut Pak Ma'ruf Amin, si kafir masuk penjara. Kalau melihat berita-berita yang berkembang saat ini atas penelitian TP3, tim pencari fakta korban 6 pemuda FPI, ini mengarah kepada si kafir yang dulu di penjara itu, sampai menyewa pembunuh bayaran, bahkan sudah diekspos ke publik. Pelakunya adalah 3 anggota polisi yang konon semuanya beragama Islam. Ibu bapak, saudara-saudaraku rahimakumullah, saya ini bukan dari orang beragama Islam. Saya dulunya beragama Kristen.
Sebenarnya tidak cocok saya bicara soal-soal begini. Tapi saya tahu persis bahwa semua yang terjadi ini adalah akibat daripada siasat yang dibangun oleh orang kafir untuk menghancurkan Islam. Karena strategi kafir memang begitu. Dia tidak mampu menghadapi Islam dari zaman para nabi sampai nabi terakhir Rasulullah, sampai kepada para sahabat, dan yang terakhir perang Rasulullah menghadapi Romawi. Perang disebut dengan perang Mut'ah. Itu cuma 3.000 pasukan Rasulullah mampu mengalahkan 200.000 pasukan Romawi. Dalam sejarah Islam tidak pernah kalah. Mulai dari zaman para nabi, zaman Rasulullah SAW, zaman para sahabat, zaman para tabi'in, dan sampai kepada hari terakhir ini. Apa itu? Memperebutkan Umar bin Khattab sampai kepada perebutan apa ini? Lisabon, Spanyol, merebut itu Sultan Mehmed, dikenal sebagai singa padang pasir. Nggak pernah orang kafir menang, Romawi nggak pernah menang. Lalu bagaimana siasat kafir supaya Islam kalah? Pakai orang Islam untuk hancurkan Islam. Maka coba perhatikan, dalam situasi politik yang begini tidak menentu, ditambah dengan isu pandemik, COVID. Sekarang orang-orang kan bingung cari duit. Kalau dia datang ke masjid, insya Allah ada berkahnya. Sudah dalam keadaan susah, jauh dengan ibadah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Harusnya kalau sudah terkapar, sudah siksa, sudah melarat, sudah tak bisa berbuat apa-apa, dekatkan diri kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-sholati innallaha ma'as-sabirin. Ini arogansi, kesombongan. Kita lupa dulu ada siapa di Turki yang dari negara dari mayoritas Muslim, dia buat Turki itu jadi negara sekuler. Mustafa Kemal Atatürk. Sampai sekarang kalau orang berkunjung ke pemakaman Mustafa Kemal itu harus disiram dengan parfum yang paling harum, karena kuburannya itu sampai hari ini, mulai dari 10 November 1938 sampai 2021 miladiah, kuburnya masih bau busuk. Akibat dosa di hadapan Allah. Nah, jangan sampai pejabat kita juga mengikuti jejak Mustafa Kemal Atatürk. Dia membuat umat Islam yang ada di Turki mengikuti gaya kepemimpinan sekularisme. Diajarkan wanita-wanita melepas jilbab. Diajarkan wanita-wanita melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan arahan daripada perintah Allah. La yaghurannaka taqallubul lazina kafaru fil bilad mata'un qalil summa wahum jahannam wa bi'sal masir. Wahai orang-orang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah kehidupan orang-orang kafir. La yaghurannaka taqallubul lazina kafaru fil bilad mata'un qalil summa wahum jahannam wa bi'sal mihad. Sesungguhnya tempat kembali mereka neraka jahanam yang sangat pedih. Justru Presiden Austria, bukan beragama Kristen, Alexander van der Bellen, mewajibkan kepada seluruh wanita yang ada di Austria saat ini, bukan 500 tahun lalu, saat ini, sekarang ini, today, supaya setiap wanita yang ada di Austria semuanya mengenakan jilbab. Indonesia ini mayoritas Muslim, menterinya nama Islam, menterinya muka Arab, namanya pun bahasa Nadine Makarim.
wajahnya wajah Arab, namanya nama Arab, agamanya walau bisawab. Wallahu min kulli syai'in alim. Innalillahi. Tidak senang ada wanita berjilbab. Kenapa? Karena dia keluar dari rel Islam alias murtadin. Ini yang bahaya. Ini yang paling bahaya dalam Islam. Tampang-tampang Arab, nama-nama Arab, tapi pengkhianat. Kita orang Indonesia ini mayoritas Muslim, kok bisa-bisanya orang mengenakan cadar dikritisi, orang pakai jilbab dikritisi, tidak disenangi. Yang tidak senang kalau kafir memang normal. Amerika, wanita muslimah dibuli, sudah biasa, karena yang bully adalah kulit putih, konon agama mereka bukan. Itu normal, Bu. Yang tidak normal itu orang Islam anti terhadap atribut Innalillahi. Ini penyakit ini nih. Kenapa begini mereka? Karena suka menjilat, cari muka kepada kafir. Ini yang bahaya. Saya tidak mau cari muka kepada makhluk. Berdakwah pun saya cari muka hanya kepada Allah. Dan memang kelihatan watak orang Indonesia ini. Hati-hati di zaman sekarang ini. Susah kita bedakan mana kawan, mana lawan. Gak bisa dipercaya sekarang ini, Pak. Saking susahnya mencari nafkah di tengah pandemi isu COVID. Susah orang cari nafkah sekarang. Caranya salah satunya apa? Menjilat. Dan inilah strategi komunis. Di setiap negara demokrasi yang bergejolak, selalu komunis masuk dengan konsep mengadu domba. Allahu Akbar. Dia tusuk dari dalam. Yang pernah dipakai oleh konsep Amerika menyerang Vietnam, teori yang mereka pakai ketika ada orang yang menyerang kita, bagaimana supaya orang ini menjadi golongan kita, dipakai teori neokortex. Neokortex itu adalah membujuk lawan, membawa lawan masuk ke kandang kita dengan cara dibayar. Ibu perhatikan dulu nih orang-orang yang sekarang dengan Pak Jokowi. Dulu itu adalah kawan Prabowo. Dulu mereka menghina-hina Jokowi. Begitu dalam keadaan susah, bingung. Termasuk gonjang-ganjing partai yang sedang berkecamuk sekarang ini, yang menguap di publik, Partai Demokrat. Ini bukan persoalan apa, ini persoalan perut. Hubud dunia, rasukuli, hotiat. Cinta kepada dunia adalah akar dari semua dosa. Saya teringat ketika Juleha di dalam Quran surah Yusuf ayat yang ke-53 kalau nggak salah. Kata Julaiha, Quran surah Yusuf ayat yang ke-53 itu Julaiha berkata, dia memberitahukan kesalahannya, artinya dia orangnya terbuka dengan dosa-dosanya. Wa ma ubari'u nafsi inna nafsah la amaratun bisu'i illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Apa maksudnya? Kata Julaiha, dan sesungguhnya aku tidak terlepas dari kesalahan dan dosa-dosaku, karena nafsu yang memerintahkan di dalam diri, kecuali nafsu yang telah diberi rahmat oleh Tuhan. Illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Nafsu itu adalah nikmat yang Allah berikan kepada bangsa perempuan dan bangsa laki. Semua makhluk, jangankan orang, kambing pun ada nafsu. Tunggulah nanti kalau hari raya kurban, ikat di halaman apa tuh, masjid, kambing laki-laki dan kambing perempuan, nyosor dia, padahal dia akan disembelih dua-dua itu. Ada pernah terjadi begitu? Saya pernah jadi panitia kurban. Begitu diikat kambing yang berjenggot dengan yang tidak berjenggot, belum sempat disembelih sudah main.
mendekat dia kepada wanita. Yang laki-laki dia tidak dekati, karena kami tahu ini lawan saya, ini bukan. Kok sekarang manusia tidak, Pak? Biar laki-laki sama laki-laki nyosor, perempuan sama perempuan. Indonesia kan hampir kemarin begitu, lesbian, LGBT, lesbian, gay, bisex, and transgender. LGBT, lam itu artinya lesbian, LG, gay, kemudian B itu adalah bisex and transgender. Artinya transgender itu laki-laki roba jadi perempuan, perempuan roba jadi laki-laki. Pada waktu Nabi Lut dihancurkan kotanya Sodom dan Gomora, itu terjadi karena dosa sodomi, pembulik. Laki-laki suka sama laki-laki. Apa itu dinamakan? Homoseks atau gay. Ini jangan sampai penyakit jiwa ini ada pada anak cucu kita. Satu di sana pernah saya baca, kalau kita dapat anak bencong, karena si suami memaksakan untuk berhubungan pada waktu istrinya dalam keadaan haid, menstruasi, lahirlah anak yang tidak normal. Sementara dalam kehidupan ini cuma dua. Allah menciptakan berpasang-pasangan, laki, perempuan, jantan, betina. Nggak ada Allah ciptakan bencong. Allah ciptakan kafir, Allah juga ciptakan Muslim. Allah ciptakan musyrik, Allah juga ciptakan mukmin. Nggak ada munafik. Berarti yang tidak normal adalah dosa munafik ini nggak normal. Gangguan jiwa berat, lebih daripada orang gila. Tahu octopus mimicus dalam istilah biologi itu apa ini? Karakter binatang itu apa namanya? Karakter hewan. Bunglon and apa? Gurita. Dia nempel di satu pohon. Bunglon bisa berubah warna. Kenapa? Karena ada sel kromatofor yang ada di perutnya berwarna biru dan putih. Ketika dia hinggap, dalam sekejap berubah warna, merah jadi merah, di daun coklat jadi coklat, daun hijau jadi hijau, daun putih jadi putih. Karena ada sel kromatofora yang berkontraksi di dalam bunglon. Batu merah-merah, batu putih-putih, dahan merah-merah, dahan kuning-kuning. Ada lagi yang lebih banyak sel kromatofornya, atau melanin, yang disebut dengan melanin. Itu apa namanya? Gurita. Bukan cuma biru dan putih, ada jingga, ada kuning, ada warna-warni. Kalau manusia, sel kromatofor yang ada itu, zat melanin itu hanya satu, warna coklat. Itu ada pada manusia. Dia tidak berwarna-warni. Maka kalau dia melakukan tindakan kamuflase, artinya menghiaskan ini dengan cara tipuan, dia tidak ahli. Yang lebih ahli bunglon dengan gurita. Makanya lihatlah dalam catatan sejarah, orang-orang yang menyamar kemudian masuk ke kandang lawan, mereka mati dibunuh karena ketahuan dia menyamar. Artinya sekelas apapun, sejago apapun, orang munafik pasti akan ketahuan. Dan ini Allah perintahkan dalam Quran surah At-Taubah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya ayuhan nabiyyu jahilil kufara wal munafiqin wa qulus alaihim wa ma'wahum jahannamu wa bi'sal masir. Wahai Nabi, wahai Rasulullah, wahai Muhammad, perangilah orang-orang kafir, kufar wal munafiqin, dan munafik. Ternyata kafir dan munafik ini kakak kandung, kakak seadik sekandung dia. Iya, Pak. Makanya dia kalau masuk di Islam dia nggak cocok, dia keluar. Yang ada yang kakak kandung juga, mukmin dengan muhtadin. Nah itu kakak kandung. Kakak beradik kandung, mukmin dan muhtadin. Kakak beradik kandung, saudara kembar, kafir dan munafik. Memang satu paket itu, Pak. Nggak bisa dilarang mereka. Tapi diperangi. Jadi bagaimana Ustaz kita perangi, bagaimana caranya? Nanti sebentar kita jawab dengan Al-Quran juga. Disuruh oleh Allah, ya ayyuhan nabiyyu jahidil kufara wal munafiqin wa qulus alaihim
wa ma'wahum jahannamu wa bi'sal masir. Perangilah orang kufar kafir wal munafikin, dan orang munafik, wahlus alaihim, bersikap keras terhadap mereka. Sesungguhnya kata Allah, tempat kembali mereka neraka jahanam yang sangat pedih. Peranginya apa? Peranginya, cara memeranginya, singgung dia dalam dakwah. Itu bukan berarti bilang perang baru kita bunuh orang kafir dan munafik. Jangan, bukan begitu. Kita ada negara hukum. Sampaikan dalam dakwah begini. Hei, Anda kalau mengaku Islam, jangan setengah-setengah. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Sekarang karena dunia apa ini? IT, informasi, virus yang paling bahaya, informasi telekomunikasi, virus IT. Apa saja yang kita lihat tanpa dikunyah, tanpa dicerna, langsung telan. Nah, ini yang begini-gini, kalau kita perhatikan, setiap ada komentar, karena memang PKI sudah berhasil, komunis sudah berhasil membelah kita di masyarakat, apalagi umat Islam. Mulai dari tokohnya ada yang diambil sebagai korban neokortex, yang ada yang jadi pejabat, ada juga yang tidak mau dibayar, disogok, kemudian disimpan ke dalam penjara. Inilah yang dihadapi Habib Rizik Syihab. Mau dibayar nominal triliun, Allahu Akbar, ditolak. Ini munafik-munafik yang lain paling analisa saya 500 juta. Kalau Jokowi turun, mau kemana ente mun? Mau kemana antum tinggal? Disuruh oleh Allah perangi, bukan dibunuh, bukan. Di mana jawabannya, Ustaz? Quran surah Al-Furqan. Fala tuti'il kafirina wajahidum bihi jihadan kabira. Wahai orang beriman, fala tutil, janganlah kalian taati perintah orang kafir. Fala tutil kafirina wajahidum jihada kabira. Janganlah kamu taat kepada perintah orang kafir, tetapi berjihadlah dengan perjuangan jihad yang besar menghadapi mereka. Jihad yang besar itu apa? Kebesaran jiwa yang besar, dana yang besar, kemampuan intelektualitas yang besar, kekuatan jiwa yang tinggi dalam perjuangan, dengan keyakinan sepenuhnya takwa kepada Allah. Itu maksudnya. Datang orang kafir nih, segepok uang, ini 1 miliar. Kalau Ustadz Yahya datang, kalau Ustadz Somad datang, kalau Ustadz Tengku Zulkarnain datang, kalau Ustadz Adi Hidayat datang, Ustadz Zulkifli Adi datang, kamu aniaya ya. Mental orang Indonesia. Saya makanya hampir 15 tahun berdakwah, nggak pernah saya pakai sopir. Nggak percaya saya orang Indonesia. Siapa orang bilang, Ustadz mana sopirnya? Mau juga saya kalau ada sopir. Lebih baik saya yang bawa. Berjalan hanya dengan harim dan anak, bertiko dari dulu. Kenapa saya tidak mau pakai sopir? Bukan nggak bisa bayar, memang saya tahu mental orang Indonesia mudah dibayar. Ini sudah terkuak di berita di media sosial. Pembunuh bayaran cuma 200 juta mau bunuh orang. Ini cuma tidak ketemu ustadz-ustadz yang memang tukang berkelahi juga kan. Yang diganggu kan Syekh Ali Jaber almarhum. Cobalah sekali-sekali ganggu lah Yahya Walohoni kan. Tembak kau yang di kepala sampai bocor. Di mana-mana kan saya tantang itu. Ya, atau cekak saya di jalan mau pulang kan begitu. Baku ribas, baku mati kita di jalan. Keras begitu. Jangan kasih kesempatan, jangan kasih kendor. Saya tadi baru habis kuliah subuh di masjid. Lima kaum. Ya, tidak perlu detail. 5 kaum. Begitu saya pulang ke hotel, datang satu laki-laki.
Ustaz, tapi Ustaz ini banyak dihujat. Sudah, jangan bilang begitu. Jangankan saya, Nabi Muhammad pun dihujat habis-habisan, para sahabat dihujat habis-habisan. Siapa yang hujat saya? Yang bahaya kalau yang menghujat orang yang takwa, itu bahaya. Tapi kalau yang menghujat saya, Abu Jongos, munafik, sorban putih di kepala, bicara berminyak-minyak, tipu semua. Bunglon dia bicara. Waktu Prabowo jadi calon presiden, dia di pihak Prabowo. Begitu Prabowo kalah, dia pindah ke Jokowi. Itu yang sudah bikin berita. Itu yang ngomong barokah bagi saya. Ibu bapak, sama dengan saya baru masuk Islam. Orang Kristen bilang itu pendeta gila yang masuk Islam. Yahya itu sudah gila masuk Islam. Apa saya marah? Enggak, saya marah karena saya tahu yang mengatakan saya gila adalah orang-orang gila. Anda mau marah, Anda sama-sama jadi gila. Itu Imam Syafi'i sudah mewanti-wanti, cintailah, sayangilah ulama-ulama yang dibenci oleh kafir dan munafik. Jauhilah ulama-ulama yang dipuja-puji oleh kafir dan munafik. Coba perhatikan tuh komentar-komentar di apa itu YouTube, ada namanya apa, netizen. Dia ngomong begini. Tadi saya bilang apa? Kalau mau masuk Islam, Islam betul-betul. Kalau mau keluar betul-betul. Jadi warna seorang Muslim itu harus jelas. Kalau Anda Muslim yang kafir, lahir dan batin jiwamu adalah Islam. Kalau kau kafir yang betul-betul tulen, kafir asli. Jangan separuh-separuh. Nah, di netizen itu ada yang berkomentar, saya tak suka sama Habib Rizik, saya tak suka sama Yahya Wallahi, saya tak suka sama Abdul Somad, saya tak suka sama Zulkifli Watani, saya tak suka Adi Hidayat, saya tak suka Tengku Zulkarnain. Kawan, antum, dia bilang apa? Saya Muslim, saya tidak suka dengan Habib Rizik. Bahkan saya perhatikan nama-nama Islam. Begini saya mau kasih saran, jangan tanggung-tanggung, jangan cuma nggak suka, antum sekaligus pindah ke kafir supaya kita jelas warnanya berlawanan. Nah, itu baru manusia memang jujur. Sama dengan orang kafir, kalau dia bilang agama saya lebih betul daripada agama orang Islam, itu kafir yang jujur, itu manusia jujur. Yang tidak jujur kalau ada orang Islam mengatakan agama Islam sama dengan agama lain, itu tidak jujur, munafia. Ya, itu tajwidnya. Bahasa Arab aslinya itu bukan munafik. Ya Imam, kalau lain kali kalau baca ayat ada munafik, jangan bilang munafia. Kalau mau bela kafir, nggak usah tanggung-tanggung. Keluar dari Islam. Amin ya Rabbal. Ini munafik ini yang bahaya. Keluar dari Islam. Begitu juga nanti kalau yang mau masuk Islam betul-betul beragama Islam. Jangan cuma mau masuk Islam karena mau kawin. Nanti kan sudah terjadi banyak tuh bahlul yang dari kafir masuk Islam. Hari Sabtu masuk Islam, hari Ahad murtad lagi. Bukan Islam tidak membutuhkan yang kuantitas, Islam membutuhkan kualitas. Banyak orang masuk Islam di Indonesia ini, ada catatan perkumpulan mualaf, tapi begitu Islam diganggu, nggak ada satupun muncul. Oh, saya terus bilang, innalillahi, begini ya, berarti masuk Islam hanya untuk bernaung di bawah keberkahan Allah. Bela ini agama, di saat agama ini diganggu, bela. Tidak usah tunggu disuruh. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Wahai orang-orang beriman, barang siapa menolong agama Allah, maka Allah menolongmu dan meneguhkan kedudukan.
Bela nih agama Allah. Jangan campur-campur politik. Intinya cuma satu, bela Islam. Ibu bapak tidak tahu sekarang bagaimana manuver orang-orang munafik dan kafir. Makanya ada satu orang bilang, Ustaz dihujat. Siapa yang hujat? Yang hujat itu kafir dan munafik. Oh, senang sekali saya, semakin banyak saya punya musuh, tapi warnanya jelas, kafir dan munafik. Jangan sampai antum dimusuhi oleh imam masjid. Jangan sampai antum dimusuhi oleh para ustadz yang lurus, para kiai yang lurus, para abuya yang lurus. Itu kalau sampai menjadi musuhmu, insya Allah lambat atau cepat antum akan menderita dunia atau akhirat. Sama dengan yang dihadapi Habib Rizik ini. Bukan seperti memakan cabai, bukan seperti memakan cabai. Begitu kita makan langsung hadis, tunggu dulu, lama atau cepat. Apa yang mereka lakukan kepada Habibana Rizik Syihab, anak cucu Nabi, ingat baik-baik, akan kena, akan dapat mereka ini. Sedangkan sentuh sama imam masjid, apa ini? Waalaikumsalam. Masjid juga kayak orang perkawinan ini. Peresmian tadi. Peresmian tadi? Iya. Saya kira di Aceh saya ini. Oh, baru peresmian. Ini berarti tasyakuran ya? Iya. Ya sudah, kalau peresmian ya sudah sampai 50 menit lagi. Jadi imam masjid yang bukan turunan Nabi sudah Nabi Ayub. Nah, kalau lihat masjidnya memang Nabi Ayub ini Pak. Nabi Ayub kan suka warna merah. Jadi turunan Nabi Ayub saja kita macam-macam sama imam ini, kena kita. Apalagi turunan Nabi kita Muhammad. Nabi yang paling sukses dari semua Nabi, 124.000 Nabi, yang paling sukses di dunia cuma satu, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah syukuran kita pada malam ini. Mudah-mudahan dapat memberi berkah bagi kita semua. Saya sudahkan. Apa lagi saya mau ngomong? Sudah dibahas. Dan jam itu apa? Antum tadi di hotel. Jam berapa sekarang? Jam berapa? Ya Allah, terlambat saya ini. Enggak, soalnya masih ada ceramah juga di sana. Itu kalau imanuhum fi amrobihim. Jadi dia jam karena buru-buru ada satu ronde lagi di sana. Supaya 2 bloknya. Itu namanya Ustaz imanuhum fi amrobihim. Ambok dan istri anak ini berangkat dari Jakarta sampai di sini. Kami itu tak ada manajemen. Kenapa kami lakukan itu dengan susah payah? Kalau yang lain kan mesti flight, naik pesawat, dijemput. Dalam keadaan begini atau nanti sesudah COVID tetap hampir 15 tahun kami berkeliling berdakwah. Di pikiran kami cuma satu, bagaimana kami cari muka kepada Allah dengan menegakkan Islam. Ibarat rumah Islam ini sudah begini, sudah miring. Kami ini cuma salah satu penopang kayu yang paling lemah dari sekian banyak penopang yang ada di sini. Nah, bagaimana cara munafik dan kafir? Tangkap pemimpin Islam, sifat pemimpin Islam, jauhkan pemimpin Islam dari anak-anaknya. Ibarat singa, ibarat macan. Singa yang ada di gunung, macan yang ada di tengah hutan. Bagaimana caranya supaya macan ini kita bisa sergap, kita bisa serang, kita bisa mangsai anak-anaknya? Jauhkan macan ini, induknya, dari kawanannya. Inilah taktik daripada komunis, kafirin, wal munafik. Munafik jadi alat yang bermain di belakang layar komunis dan kafir. Kafir juga tidak sadar kalau komunis menang, dia juga jadi korban, dihajar juga dia. Oh, komunis kan anti agama. Jadi kamu pir bukan berarti aman pir. Begitu mus jadi sasaran, antum juga pir dapat. Gitu kan? Bagaimana caranya? Diambil induknya.
Ada yang ditaruh di Ragunan. Sudah pernah ke kebun binatang Ragunan? Lihat ada singa di sana yang tadinya garang, yang tadinya galak, yang tadinya kuat, sekarang jadi lemah. Nah itulah yang diambil dijadikan jadi pejabat, ditanggung, ditaruh di Ragunan sebagai pentas hiburan para masyarakat, ditaruh di pentas politik sebagai hiburan di dunia politik. Begitu ada keputusan Perpres ditanya, bagaimana Pak mengenai Perpres Minas? Saya tidak tahu. Karena hanya jadi alat, cuma dijadikan alat, cuma dijadikan bemper kalau mobil. Itu ya. Ada yang diambil ditaruh di panggung politik, sudah ditaruh cuma dijadikan kekuatan massa supaya mempengaruhi kekuatan politik massa. Ada juga yang tidak mau tawar-menawar, menolak. Berapapun kau bayar, sekali layar terkembang, pantang menyerah, pantang suruh maju. Nah ini yang jadi sasaran. Pegang dia, bawa dia ke pengadilan, simpan dia di penjara. Ini yang terjadi. Satu persatu mulai dipegang. Tapi yang namanya singa memang tetap singa ya, walaupun dalam keadaan terancam. Iya, beda dengan meong. Kucing pun jangan dianggap enteng. Yang namanya singa, tetap menyerang walaupun dalam keadaan terancam. Itulah Habibana Rizik Syihab dalam penampilan kemarin. Nggak ada rasa ciut sedikit pun. Saya sampai tanya istri saya, menangis dia. Ini kalau yang begini pas ada saya di samping Habib diganggu, nggak tahu. Karena kita ini kan adalah anak-anak singa yang masih kecil. Saya kan baru singa, kalau Habib kan sudah berapa umur Habib? Singa yang, kalau Pak Maruf kan sudah singa yang sudah. Nah, dulu kan singa itu juga. Lupakah kita GNPF, Gerakan Nasional Pembela Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Siapa yang kita bela? Singa tadi itu. Sehingga si kafir masuk penjara. Habib sekitar 60-an dan 50 lebih. Kalau saya tidak bisa dihitung dengan tahun kelahiran saya 1970, enggak. Saya dihitung dari sejak masuk Islam. 2006, berarti mau 15 tahun. Masih muda, singa muda. Singa muda, tapi kalau antum mau coba aja lah dulu. Iya kan begitu. Singa muda, sebenarnya singa muda itu harus banyak berdiam di bawah dulu, belum boleh keluar di kawasan sana. Karena banyak hyena, banyak serigala. Jadi dia belum boleh keluar sebenarnya. Kalau baru 15 tahun, supaya singa-singa yang sudah 30, 40 malu lah, kan begitu. Betul apa betul? Singa seperti saya begini yang baru 15 tahun ini sebenarnya jangan dulu keluar. Harus banyak berdiam di dalam goa, kan begitu. Paham kira-kira ini? Singa-singa yang sudah tumbuh 30, 50, 60 tahun, kenapa justru terbalik masuk dan diam dalam goa? Ini yang 15 tahun justru keluar. Nah, sudah begitu, ada lagi singa lain yang gonggong, ada lagi singa lain yang mengaum. Bukan, kalau yang gonggong bukan singa ya? Itu maksudnya kalau antum tidak bisa jadi singa Allah, setidak-tidaknya jangan jadi anjing Fir'aun. Ya? Kalau tidak bisa jadi singa Allah, setidak-tidaknya jangan jadi anjing Fir'aun. Artinya jangan suka jadi penjilat. Itu nggak boleh. Saya ini sebenarnya nggak boleh dulu menyerang. Kenapa? Karena singa baru 15 tahun, banyak di luar sana. Ambo orang Manado, begitu masuk Islam sekarang Ambo orang Minang, orang Awak Ambo. Nah, kami sekeluarga sudah masuk dalam keluarga Minang. Karena sama kita kawan, lemah kita ibadah, tapi akidah kita kuat. Allahu Akbar. Lemah kita dalam segala-galanya, tapi cinta kepada Islam. Allahumma habib ilaina iman. وزن في قلوبنا وخلي إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. Ya Allah ya Rabbi,
kami sudah berkumpul di rumahmu ini ya Allah. Amin. Sekaligus dalam rangka tasyukuran peresmian masjid Waalaikumsalam. Darussalam yang ada di Tapi foto. Foto Batu Sangkar Tanah Datar. Bimbing kami dalam rahmat-Mu ya Allah. Amin. Di tengah isu tentang kemunafikan orang-orang kafir, kemunafikan orang-orang komunis yang selalu mempengaruhi umat Islam untuk melakukan perbuatan melawan perintah-perintah ajaran ya Allah. Amin. Tolong kami semua ya Allah, mampukan dan kuatkan kami sebagai pengikut Nabi yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami akan menjaga dan mempertahankan marwah agama ini sampai kami masuk ke dalam liang kubur. Amin. Hamba dan keluarga istri anak telah bersilaturahmi, menyampaikan pengalaman-pengalaman hidup kami, menyampaikan risalah dakwah dengan mengutip sebagian dari firman yang Engkau wajibkan untuk kami taati dan sunnah Rasulullah SAW. Arahkan mata hati kehidupan kami ya Allah, arahkan seluruh jiwa kami untuk berguna bagi negara dan bangsa, terutama berguna bagi tegaknya Islam di masa akan datang. Ya Allah, kami tak mampu dan tak bisa berbuat apa-apa. Hanya munajat yang kami sampaikan kepada-Mu ya Allah. Demikian juga para ulama-ulama lainnya yang kami cintai dan kami banggakan yang ada di Indonesia ini, bahkan di Malaysia, bahkan seluruhnya. Lindungi agama-Mu ini ya Allah, jangan sampai hilang di bumi syariah Indonesia ini. Lindungi kami semua ya Allah, dan berkahilah negara kami Indonesia. Jadikan negara dan provinsi Sumatera Barat ini menjadi negara dan provinsi yang baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Ya Allah, kami akan kembali berpisah dari tempat ini. Jaga dan rahmati umat-Mu. Tinggallah berkah-Mu atas mereka di sini. Jamaah Masjid Baru Rahmat, dari imam masjid, badan kemakmuran masjid, semua panitia yang ada senantiasa ada dalam keluarkan rahmat dan kasih sayang-Mu. Malam yang akan kami lalui dalam peristirahatan kami ya Allah, Engkau lindungi. Bangunkan kami di pagi hari dengan tidak kurang suatu apapun, dan panjangkan umur kami. Dan amat sangat penting lagi ya Allah, tinggal beberapa hari lagi kami akan masuki bulan yang mulia, bulan yang agung, bulan suci Ramadan. Sampaikan kami di sana ya Allah, untuk kami dapat menyambut bulan suci dengan kesehatan, dengan kekuatan iman kami. Isu pandemi COVID-19, isu tentang virus yang ada di dunia, secara khusus di Indonesia, angkat semua ini ya Allah, singkirkan, normalkan kembali kehidupan kami bernegara. Sadarkan para pemimpin-pemimpin kami agar kembali berpihak dengan melakukan keadilan bagi bangsa ini. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamu ala